Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Waalaikumsalam. teman-teman sekalian. Selamat sore. Nah, topik kita pada sore hari ini adalah soal puasa dan cara hidup ekologis. Nah, teman-teman sekalian, salah satu pesan penting dari ibadah puasa yang kita ketahui bersama tentu saja adalah eh, lahirnya kemampuan untuk menahan diri, tentu saja mengendalikan hawa nafsu, sebab eh, jika keinginan manusia tidak mampu dikendalikan, itu ada kecenderungan untuk melakukan tindakan destruktif, kira-kira gitu. Nah, di dalam hidup kita sehari-hari ini kan apa ya, itu bukan hanya diatur bagaimana manusia itu berhubungan dengan Tuhan tentu saja, tetapi juga bagaimana berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Nah, dalam konteks hubungan dengan alam sekitar atau hablum minal alam ini konteks hidup ekologisnya menjadi penting. Nah, ini akan kita bahas bersama Dr. Budi Munawar Rahman pada sore hari ini, bagaimana sebetulnya korelasi antara puasa dengan cara hidup ekologis ini. Ini kita akan bahas tuntas. Saya akan berikan saja waktunya kepada Mas Budi untuk bicara topik ini sekitar 15 menit sampai 20 menit, Mas Budi. Setelah itu kita akan jawab pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang bergabung di kolom komentar. Eh, nah, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke paparan Mas Budi, saya ingin sampaikan bahwa di sesi ini nanti kami akan memberikan semacam giveaway atau hadiah gitu ya, yang akan kami berikan di akhir acara jika ada penanya atau komentator terbaik dari sesi ini. Jadi kami akan umumkan nanti di akhir acara. Nah, setelah itu jadi kami undang teman-teman untuk terlibat aktif di apa, bisa bertanya di kolom komentar atau memberikan komentar dari acara ini. Silakan Mas Budi, saya berikan waktunya. Baik, Rozi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Assalamualaikum. suara saya agak hilang ini karena batuk-batuk 2 hari ini. Mudah-mudahan masih bisa ditangkap ya. Nah, bisa Mas, bisa jelas, dengan Oke. jelas. Nah, Jadi ini isu yang sangat menarik yang tadi sudah Rozi kemukakan, puasa dan cara hidup ekologis. Ini jarang-jarang sebenarnya kita membicarakan puasa dengan cara hidup ekologis. hmm, Padahal sebenarnya kaitannya itu bisa kita dalami ya. Apalagi sekarang isu-isu ekologis itu adalah isu yang memang sudah mulai banyak dibicarakan dan diminta dibicarakan di kalangan para agamawan yang mereka mempunyai otoritas untuk bisa mendorong manusia di dalam membangun suatu dunia yang kalau istilah Islam kan rahmatan lil alamin. betul. Jadi Islam itu tujuannya adalah untuk menjadi rahmat berkah bagi alam semesta. Bagaimana itu bisa bisa dikembangkan, dilakukan di tengah satu dunia yang sekarang sebenarnya secara masif sedang mengalami degradasi. Secara masif dunia kita sekarang sebenarnya sedang mengalami tingkat kerusakan yang semakin parah Ya, yang para ahli sudah bisa menyimpulkan bahwa kita tidak akan mewariskan dunia yang baik kepada generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya akan mendapatkan warisan dunia yang tidak seperti yang kita alami, alam semesta yang ramah, gemah, ripah, loh jinawi, yang indah, tapi nanti kita akan mewariskan satu alam yang sebenarnya sudah rusak dan juga artifisial. Jadi kita mungkin nanti akan melihat hutan, tapi hutan buatan, bukan hutan yang asli, dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu, memaknai puasa sebagai sebuah hal yang ekologis itu perlu dikembangkan. Di samping dengan hal-hal yang sudah lebih lebih sering dibicarakan di masjid-masjid, di pengajian-pengajian, yaitu puasa sebagai sarana ibadah,
sebagai sarana untuk mensucikan diri, sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan, dan seterusnya, Ya. segi-segi fikih, segi-segi spiritual, sampai segi-segi akhlak tentu saja yang paling mendalam. Nah, tapi mengaitkan puasa sebagai menahan diri dengan isu cara hidup ekologis itu sekarang sangat penting. Karena hidup kita sebenarnya akan sangat ditentukan dengan bagaimana sikap kita terhadap alam dan sesamanya, dan semua makhluk yang ada di dalam alam itu untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, dalam konteks ini sebenarnya menarik ya, kita memulai dari satu fatwa ya. Saya sebenarnya sangat gembira sekali ada fatwa dari MUI yang baru keluar. Ini bulan apa keluarnya? Bulan November ya. November Jadi ya, belum November ya. November, masih baru-baru ini saja, 6 bulan terakhir ini. Satu fatwa MUI tentang hukum pengendalian ramah iklim global. Sayang di Instagram fatwa seperti ini tidak bisa ditayangkan, tapi ini menarik. Nanti bisa Bapak Ibu teman-teman sekalian googling, pasti ada di internet ini. Jadi fatwa ini menekankan tentang apa yang sebagian sebenarnya juga sudah mulai dibicarakan di lingkungan para agamawan Muslim terutama, terkait dengan bagaimana Islam dan lingkungan hidup. Dan seperti pada umumnya pembicaraan tentang Islam dan lingkungan hidup selalu dimulai dengan basis Quranik dan hadis dan tradisi Islam tentang bagaimana manusia itu supaya tidak berbuat kerusakan di bumi ya. Jadi ini itu poin yang sangat penting ya, tidak membuat kerusakan di bumi. Juga bagaimana perbuatan tangan manusia itu telah menjadikan kerusakan di bumi ini, fasad fil ard ya. Dan ini menjadi satu tanggung jawab manusia, di mana manusia dengan kerusakannya itu yang kemudian Allah telah memperbaikinya. Nah, janganlah kemudian dirusak kembali. Tantangan untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan seterusnya. Ada banyak ayat yang dikutip di sini, ayat-ayat yang bahwa musibah yang menimpa manusia itu adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Ada hadis-hadis juga yang dikemukakan. Ini ayat-ayat dan hadis-hadis yang bicara tentang kemudaratan ya yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Dan ini harus diperbaiki. Bahkan ada kaidah fikih yang terkenal sekali, mencegah kemafsadatan itu harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi mencegah keburukan itu lebih utama daripada memulai satu kebaikan. Nah, jadi itu dasar teologisnya dari fatwa MUI ini, yang mengingatkan kita bahwa sebenarnya isu lingkungan hidup itu sudah menjadi isu yang penting ya di dalam wacana keagamaan. Cuma bagaimana caranya semua hal yang normatif ini, yang kontemplatif ini menjadi sebuah aksi ya, menjadi sebuah aksi. Nah, ini tantangan untuk sebuah fatwa. Sebenarnya harusnya ada buku turunannya ya, buku turunannya yang didasarkan oleh suatu basis ilmu pengetahuan, di mana kita kemudian bisa melakukan aksi, kontemplasi dan aksi, atau aksi dan kontemplasi secara simultan ya, secara saling mendukung gitu, saling mendukung. Nah, tentu saja sebenarnya persoalan besarnya adalah fatwa ini terkait dengan
bagaimana bisa mengendalikan perubahan iklim global, mengendalikan atau pengendalian perubahan iklim global ini sesuatu yang luar biasa sekarang ini, karena kita sebenarnya mengalami suatu krisis iklim akibat dari pemanasan global dan perubahan iklim yang merugikan ekosistem bumi ini. Kalau istilah yang sering dipakai oleh teman-teman para aktivis itu rusaknya rumah kita bersama ya. Rumah kita bersama ini sekarang mengalami kerusakan ya. Nah, perubahan iklim global ini menjadi suatu peristiwa atau suatu kejadian yang ini harus ditanggapi dan tidak bisa ditanggapi hanya dengan tanggapan-tanggapan yang sederhana, yang simple, tapi dari sudut pandang agama kan selalu mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik, jadi mulai dari diri sendiri. Jadi sebenarnya walaupun isu ini sebenarnya isu global yang punya keterkaitan relasi hubungan internasional antar negara dan juga berbagai macam persoalan terkait dengan perkembangan ekonomi dan sebagainya, tapi dari sisi religius, spiritual, perubahan itu harus dilakukan dari diri sendiri dulu. Nah, karena itu kita sangat relevan sebenarnya membicarakan bagaimana puasa misalnya yang kita lakukan pada Ramadan sekarang ini itu juga punya suatu momentum memberi satu kesadaran tentangnya perlu cara hidup yang lebih ekologis atau gaya hidup yang lebih ekologis. Ada banyak hal ya yang bisa kita pelajari sekarang ini terkait dengan bagaimana agama-agama itu bisa memberi sumbangan. Saya sudah mencoba merefleksikan beberapa catatan saya, tapi saya nggak bisa ditayangkan, jadi saya akan coba resume aja ya. Jadi di dalam perkembangan agama dan ekologi sekarang ini, perspektif spiritual itu sudah menjadi bagian dari diskusi tentang lingkungan, perspektif spiritual ya. Jadi bagaimana tinjauan sistematik tentang krisis ekologi dilihat dari sudut pandang agama. Jadi ini sebenarnya bicara tentang bagaimana bahasa iman itu bisa memasuki diskusi teologi. Jadi bahasa iman seperti tadi itu kerusakan bumi yang disebabkan oleh ulah manusia yang banyak sering dikutip oleh para ustadz, itu bisa menjadi bahasa iman untuk masuk ke dalam diskusi ekologi. Tentu saja nanti sebenarnya bahasa iman itu akan sampai kepada satu kesadaran bahwa alam ciptaan ini yang merupakan karunia ya, karunia merupakan berkah rahmat dari Allah yang itu harus dihormati oleh semua. Jadi penafsiran bahwa manusia adalah diberi alam semesta ini dan diberi tanggung jawab untuk sebagai khalifah mengelola alam ini, itu betul-betul harus ditunjukkan kembali, bukan dalam kerangka yang seringkali dulu dianggap sebagai ini boleh dikuasai oleh manusia. Nah, itu berarti sebenarnya dari bahasa iman kita itu bisa mengembangkan satu motivasi yang cukup kepada orang beragama untuk ikut merawat alamnya. Motivasi yang cukup. Nah, ini penting sekali, motivasi yang didasarkan pada suatu kesadaran spiritual, kesadaran bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah juga, seperti kita manusia ciptaan Allah, seperti semua ciptaan Allah, dan itu sifatnya adalah sakral ya, suci. Oke. Nah, ada jadi yang bagian pertama bisa dielaborasi dari fatwa MUI tadi, kita bisa mengelaborasi panjang lebar tentang bagaimana bahasa iman itu dipergunakan untuk memotivasi ya seseorang beragama untuk ikut merawat alam. Nah, ada perbincangan yang kedua di kalangan agama dan lingkungan hidup yang
belum belum disinggung. Di dalam fatwa itu saya cari tadi pelan-pelan tidak ketemu kata kunci ini, bahwa isu agama dan lingkungan itu sebenarnya harus memberi perhatian pada orang miskin. Orang miskin. Nah, orang miskin itu adalah orang atau kelompok manusia yang mengalami marginalisasi yang paling banyak terkena dampak secara tidak proporsional dari kerusakan lingkungan ini. Jadi yang paling menderita dari kerusakan lingkungan ini adalah orang miskin. Dengan perubahan iklim, dengan perubahan misalnya penanaman padi, dengan di laut dan sebagainya, perubahan iklim ini menimbulkan dampak besar dan menjadikan mereka lebih termarginalisasi sebagai seorang miskin. Nah, seperti kita tahu juga dalam puasa kan sebenarnya perhatian pada kalangan miskin, yatim, piatu dan sebagainya itu sesuatu yang sangat ditekankan. Jadi ada banyak sedekah, ada banyak yang bisa kita berikan kepada mereka yang kurang beruntung ini. Tapi dikaitkan dengan isu lingkungan, kita akan semakin lebih menyadari bahwa mereka miskin sebagai dampak dari perubahan iklim yang tidak proporsional ini ya. Secara tidak proporsional telah membuat mereka mengalami dampak yang luar biasa. Nah, dan kalangan miskin ini tidak punya kemampuan yang lebih baik dari kelompok-kelompok yang lebih berdaya di dalam mengatasi masalah kemiskinan ini tersebut. Ketiga, hal yang penting sekali ya yang untuk kita bisa ketahui bahwa ini punya kaitan spiritual dengan puasa itu, bahwa hidup dengan lebih sedikit itu sebenarnya bisa lebih bahagia. Nah, kita di masa modern ini telah dimasuki atau telah di set up sedemikian rupa sehingga kita hidup dengan penuh konsumsi ya. Makin mengkonsumsi makin bahagia, semakin banyak memiliki semakin bahagia. Nah, hidup yang lebih simple itu sebenarnya menjadi panggilan dari cara hidup ekologi yang baru ini, sehingga istilah yang sering dipakai lebih sedikit lebih bahagia itu sesuatu yang penting sekali. Dan dalam kaitan dengan puasa menahan diri, puasa sebenarnya mensucikan diri, dan itu berarti juga menjadi lebih sedikit perhatian kita bukan lagi pada hal-hal yang sifatnya fisik, ragawi, kesadaran badan dan segala hal yang diminta oleh badan ini untuk kepuasan hidup kita, tapi sebenarnya kesadaran lebih tinggi dari itu, yaitu kesadaran rohani. Nah, itu kita bisa mengkritik tentang definisi ulang, kita bisa melakukan definisi ulang tentang yang disebut kemajuan. Apakah kemajuan itu artinya dengan konsumsi, dengan satu gaya hidup yang semakin teknokratis, semakin penuh teknologi, semakin membuat kita hilang kesederhanaan tersebut. Ya. Oke. Dan yang keempat itu banyak mulai dibicarakan bahwa ajaran agama tentang lingkungan itu harus menjadi ajaran sosial. Jadi bukan hanya ajaran spiritual, bukan hanya ajaran psikologi, tapi harus menjadi ajaran sosial yang bisa mendorong kita untuk melakukan perubahan. Nah, ini yang sekarang sedang berkembang, sedang terjadi di lingkungan agama-agama, agama Islam, agama Kristen, sedang merenungkan tentang ajaran sosial, tentang lingkungan hidup. Nah, ini ada banyak hal yang kita bisa bicarakan dalam soal ini ya. Dan bahwa diskusi ekologi itu juga akan memperkuat pemahaman kita bahwa segala hal yang ada ini tersambung. Jadi kerusakan ekonomi di sana akan mengakibatkan juga kerusakan di sini. Jadi semuanya tersambung, terhubung. Itu sesuatu yang semakin kita sadari, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Apa yang terjadi dalam kerusakan lingkungan, misalnya naiknya permukaan laut di
daerah yang jauh sekali akan berpengaruh pada kita yang di sini, dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi, sebenarnya kita juga memerlukan pengetahuan baru tentang isu lingkungan. Karena pengetahuan baru ini bisa membantu perspektif spiritual yang kita punya dari agama, sehingga kemudian wawasan keagamaan kita dari kontemplasi bisa menjadi aksi yang lebih kuat ya. Terakhir, sebenarnya agama punya kekuatan yang sangat penting sekali untuk memberi kritik terhadap keegoisan manusia. Dan ini sesuatu yang dengan mudah bisa diturunkan dari pandangan keagamaan, misalnya puasa sebagai sebagai penyucian diri, tazkiyatun nafas, itu sesuatu yang sebenarnya harus punya dimensi sosialnya juga. Tazkiyatun nafas atau penyucian diri kita itu harusnya juga punya satu dimensi bahwa kita harus menyucikan diri dari perilaku yang akan membuat kerusakan lingkungan. Nah, sehingga kemudian nanti kita bisa lakukan satu dialog global ya, solidaritas global ketika ini menjadi kesadaran dari agama-agama secara secara integral, dan ada satu perubahan hati yang cukup kuat dari semua penganut agama, semua orang beriman untuk bersama-sama terlibat dalam perubahan dari akibat krisis lingkungan ini. Nah, cara hidup ekologis yang diminta ini mulai dari yang sederhana, misalnya penggunaan listrik, misalnya pengelolaan sampah, nah itu dari hal yang sederhana yang di tingkat rumah tangga, sampai pada tingkat global, misalnya penggunaan bahan bakar fosil dan sebagainya, energi yang terbarukan, dan seterusnya, ekonomi pembangunan yang lebih hijau. Jadi dari level pribadi sampai kepada level sosial politik di tingkat global. Oke, mungkin itu dulu pengantarnya. Baik,